Ibu tadi kan jelasin ada 10 bersaudara, Ibu 4 orang. Saya anak keempat. Ibu duduk di sebelah saya ya Bu. Oke. Ibu anak keempat. Nah, punya adik 6 orang lagi. 6 orang. Nah, Laki-laki. sebagai seorang kakak tuh Bu, gimana sih maksudnya untuk mengayomi adik-adiknya? Gimana sih memiliki rasanya keluarga yang sebesar itu? Cukup seneng ya, karena tanpa lingkungan rumah saya itu hanya ada satu tetangga ya. Jadi bersyukurlah kami karena kami bersaudara 10 orang. Seandainya kami hanya 2 bersaudara mungkin sepi ya. Ini 10 orang Ya, kayak 10 rame orang, ya Bu, ya. kayak di rumah jadi nggak perlu teman harus dari mana-mana. Ya, Ini betul. sesama keluarga Sesama juga udah keluarga, iya. serasa punya banyak teman. Nah, kalau dari pengajaran orang tua sendiri memiliki banyak anak tersebut, apa sih yang paling melekat di diri Ibu sendiri? Yang paling melekat sebenarnya kita sebagai kakak harus ngasuh adik ya. Harus ngasuh adik, dan itu jadi hal yang turun-temurun di kami. Jadi dari kakak pertama ngasuh adik kedua ngasuh adik ketiga, seperti itu. Jadi kita pun kalau main tuh hanya sekeluarga aja, tidak usah tidak perlu ada orang lain yang untuk ikut main dengan kita karena kita sudah cukup banyak ya. Iya, itu kalau ngasuh adik itu dalam hal apa sih Bu? Ya, kalau misalnya ibu saya ada mengerjakan sesuatu, kita harus ngajak main adik kemana gitu. Lalu menurut Ibu, peran orang tua dalam kehidupan Ibu sendiri ada pesan atau wejangan yang paling diingat hingga saat ini? Kalau pesan dan wejangan, bapak saya itu selalu mengajarkan kepada kami kejujuran ya Mbak. Kejujuran. Ya, karena satu-satunya yang membuat bapak saya itu sampai setelah pensiun pun dia mempunyai ada temannya yang mengajak dia bekerja itu karena faktor dari kejujuran juga. Jadi itu satu-satunya yang melekat banget di pikiran anak-anaknya, bahwa dalam bekerja pun yang harus diutamakan itu ya kejujuran. Jadi karena kita sudah memiliki sifat itu, untuk orang lain tuh mudah percaya dengan kita, dan kitanya memang punya sifat jujur yang betul-betul diterapkan sama orang tua dari kita kecil ya. Ayah saya, bapak saya itu dulu memang kehidupannya juga cukup cukup berat dulu zaman kecilnya. Dia hanya lulusan SMP dengan ujian persamaan dia bisa menjadi PNS. Seperti itu. Jadi dan orang yang jarang marah. Orang yang jarang marah ke anak-anaknya. Jadi kita pun dalam mendidik kami pun dia dalam kasih sayangnya cukup sangat besar ya. Karena setiap ada persoalan pun tidak pernah ada hal yang istilahnya dia marah sampai marah besar atau apa, tidak pernah. Wow, sosok ayah yang sangat luar biasa. Iya, Saya betul. lihat tadi dari Ibu penjelasannya matanya sampai berkaca-kaca tuh. Iya, soalnya saya waktu bapak saya meninggal itu saya nggak ada di Mbak, nggak ada di Bogor ya. Saya di Makassar. Pas saya pulang itu sudah nggak ada mayatnya, seperti itu. Jadi saya hanya bapak saya meninggal hari Minggu, saya pulang hari Senin. Jadi hanya saya bisa menemui ibu ya, seperti itu. Kalau boleh tahu, sebenarnya tidak bermaksud untuk mengingatkan kesedihan lagi, tapi jika Ibu mau berbagi, apa sih Bu hal yang paling sebenarnya sebelum Bapak tidak ada yang paling ingin disampaikan gitu, atau kepada Bapak? Saya cukup lama juga waktu itu tidak pulang ke Bogor ya, pada saat bapak saya sakit. Saya cuma mau menyampaikan bahwa pilihan hidup saya ternyata bisa membuat saya bahagia ya. Meskipun pada saat saya mengatakan ke bapak bahwa saya mau menikah dengan orang Makassar, ada keraguan dari ibu saya, kok harus orang jauh gitu, seperti itu. Itu aja sih.
Saya yakin Bapak saat ini bahagia dan sudah tenang ya lihat amin. Ibu juga bahagia dengan Iya, pilihannya. amin, iya. Nah kalau ngomongin tentang pilihan nih Bu, nah dulu itu kan sempat ada pertentangan, maksudnya nggak pertentangan terlalu rumit sebenarnya ya Bu ya. Iya, Tapi itu bisa diceritakan nggak Bu, kenapa sih keluarga sempat banget itu menolak hubungan antara Bapak dan Ibu? Kalau untuk orang Jawa Barat ya khususnya, mengenal orang Makassar itu kan istilahnya Makassar ya, mungkin berpikirnya orangnya kasar atau apa gitu, seperti itu. Dan berpikir juga memang dalam keluarga kami untuk rata-rata keluarga kakak-kakak saya yang udah nikah itu tidak ada yang nikah sampai dapat orang jauh kayak gitu loh Mbak. Makanya itu ada kekhawatiran dari ibu saya terutama ya, kok kenapa harus berjodoh dengan orang yang jauh banget seperti itu. Nanti kalau mau ketemu gimana, kalau misalnya anaknya ada apa-apa gimana, seperti itu. Lebih cenderung ke kekhawatiran seperti itu sih. Sebenarnya kekhawatiran wajar Ya, setiap orang tua iya, pasti kepada betul. anaknya ya. Lalu gimana nih Ibu memberikan pengertian kepada orang tua supaya orang tua tenang gitu, melepas Ibu kepada Bapak? Kalau saya lebih meyakinkan ke ibu ya, bahwa apapun pilihan saya ya itu saya sudah paham apa namanya resikonya seperti apa. Dan saya juga menguatkan ibu bahwa saya akan mampu untuk menjalani hidup seperti apapun yang mereka bayangkan. Tapi pada akhirnya saya betul-betul mampu ya selama 17 tahun tinggal di Makassar mendampingi Bapak dari mulai nol sampai bisa akhirnya tahun 2010 pindah ke Jakarta. Justru saya merasa kalau dari cerita Ibu itu sosok yang kuat loh, karena semua apa-apa pun sekarang dikerjakan secara mandiri semuanya. Jadi sebenarnya kayak kuat itu bukan hanya dari omongan mungkin suara yang keras, tapi dari sikap keteguhan itu pun Ya, dan betul. mandiri itu juga bagian yang kuat, sehingga kayak Bapak dan Ibu kalau bisa dikatakan berjodoh banget ya ada sifatnya. Insya Allah. Ya Bu, kalau tadi itu kan cerita kita gimana nih awal memulai hubungan dengan Bapak, maksudnya hubungan menjadi sebuah keluarga yang baru. Tapi di dalam kehidupan ada nggak sih Bu kisah-kisah, maksudnya naik turunnya kesulitan dalam hidup berkeluarga dengan Bapak? Kalau kisah naik turunnya ya mungkin itu ya Mbak, pada saat tahun 2010 itu Bapak harus pindah ke Jakarta. Sementara saya sendiri kan status saya masih sebagai PNS. Ya. Kebetulan saya waktu saya jadi PNS di Makassar itu saya satu kantor dengan Bapak. Karena sama-sama dari Perpus ya. Jadi memang dari awal karir saya sebagai PNS itu, saya dulu sempat jadi pegawai di Perpustakaan Nasional selama 3 tahun. Jadi setelah nikah dengan Bapak, saya pindah ke Makassar. Dan saya tinggal di sana selama 17 tahun. Terus Bapak pindah tahun 2010 ke Jakarta. Sementara saya karena waktu itu terkait dengan kenaikan pangkat saya juga, makanya saya harus tetap bertahan sampai 2011 akhir. Jadi setelah mengurus kenaikan pangkat, baru saya bisa pindah ke Jakarta.